Salam saudara, kita ada dalam saatnya menabur, dan sebelum kita mengkaji teks kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu menguatkan kami di tengah penderitaan. Engkau selalu menghibur kami di tengah tantangan, agar kebenaran Injil terus kami nyatakan. Karena itu kami percaya Engkau akan menuntun kami untuk memahami kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 1-10. Tema yang ditawarkan bagi kita adalah setia melayani di tengah kesukaran. Kita lihat gambaran teks ini, saudara. Kalau kita membaca surat 1 dan 2 Korintus secara umum, akan nampak jelas 4 masalah yang mencolok di Korintus. Pertama, hubungan yang rusak di dalam gereja. Bibit perpecahan dimulai dari 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Kemudian di 1 Korintus pasal 6 ayat 7-8, jemaat saling melapor di pengadilan. Kemudian di 2 Korintus pasal 8 ayat 10-11, ada persembahan setengah hati dalam memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Ini bibit-bibit di mana gereja bertumbuh dengan tidak sehat. Kedua, ada soal pelanggaran sosial, ada pelanggaran seksual. Orang Korintus terjebak dalam dualisme pemikiran Yunani yang selalu memisahkan antara roh dan jiwa. Karena itu mereka menganggap tubuh mereka bebas untuk melakukan apa saja. 1 Korintus pasal 5 ayat 2. Kemudian praktek yang terjadi adalah mereka mengambil lebih dari satu istri ataupun lebih dari satu suami. Dan juga adanya ajaran yang mengagumi selibat, 1 Korintus 7 ayat 2-5. Kemudian ketiga, ada soal penyelewengan dalam ibadah. Baik soal berhala maupun sikap tidak hormat dalam ibadah. 1 Korintus pasal 11 ayat 4-5. 1 Korintus 14 ayat 26-33, dan juga ada soal makanan berhala dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 7. Soal keempat adalah penolakan otoritas kerasulan Paulus. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Kemudian dalam 2 Korintus 11 ayat 12-15 ada tuduhan bahwa Paulus menyamar sebagai hamba kebenaran. Tentu saja ini bukan masalah yang kecil. Khusus untuk teks 2 Korintus pasal 6 ayat 1-10, kita akan lihat alasan Rasul Paulus menulis surat ini. Kemungkinan dia menulis surat 2 Korintus ini saat dia berada di Makedonia, dan setelah mendengar perkembangan jemaat Korintus yang tidak sehat, yaitu soal eskatologi. Ada soal di mana menuju eskatologi hari kedatangan Kristus, orang Korintus menempatkan diri sebagai orang Kristen super, lebih unggul dari yang lain, karena mereka telah menerima lebih banyak berkat di zaman yang akan datang daripada yang lain. Dalam konteks inilah, Rasul Paulus yang pernah hidup 1,5 tahun bersama jemaat Korintus terpanggil untuk mengingatkan jemaat Korintus berhati-hati supaya mereka bisa bertumbuh sebagai gereja yang sehat. Mari kita kaji teks kita. Setelah membaca teks ini, menurut saya ada 2 hal yang menjadi catatan Rasul Paulus. Pertama, ayat 1-2, dia menekankan tanggung jawab orang beriman yang telah dianugerahkan kasih karunia Allah. Kemudian kedua, dalam ayat 3-10, dia berbicara tentang tanggung jawab hamba Allah sebagai cerminan Injil. Kita akan membahasnya satu persatu. Ayat 1-2 tentang tanggung jawab orang beriman yang telah dianugerahkan kasih karunia Allah. Paulus menyebut dengan jelas sonergeho
rekan sekerja. Kata rekan sekerja ini kalau kita perhatikan teks ini bisa merujuk pada 3 pengertian. Pertama, teman sekerja menunjuk pada Rasul Paulus dan rekan-rekan penginjil lain. Dugaan beberapa ahli PB karena Paulus menerima informasi tentang Korintus dari Titus, sehingga keduanya bergumul berdoa dan dia mengirimkan surat sebagai nasihat bagi jemaat Korintus. Kedua, teman sekerja menunjuk pada pribadi Rasul Paulus yang menyebut dirinya sebagai mitra Kristus. Dan yang ketiga, rekan sekerja itu memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu semua orang percaya. Sehingga rekan sekerja yang dimaksud Paulus adalah suatu peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bahwa mereka juga adalah mitra Kristus. Jadi yang dimaksud dengan rekan sekerja itu adalah semua orang percaya. Melihat dari makna kata Yunaninya sonergeho, rekan sekerja, yang memang memiliki pengertian rekan kerja Allah bagi semua orang percaya, maka penekanan mitra kepada semua orang itu menjadi penting. Sebagai mitra, hal yang perlu kita hayati adalah sejauh mana kita bisa melakukan tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Kita dapat bandingkan dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Di mana teks itu berbicara tentang bagaimana menjadi duta Kristus. Ada kuasa, ada kewenangan, namun ada batas-batas yang mengingatkan orang percaya agar menjaga otoritas Allah sebagai yang utama. Bukti Allah memanggil orang percaya sebagai mitra kerja Allah ialah ketika Allah mengaruniakan kasih karunia secara cuma-cuma, supaya kita tidak menjadi pasif tapi menjadi aktif. Jika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, kita akan melihat makna pemberian kasih karunia Allah bagi orang percaya. Ketika orang percaya beroleh kasih karunia Allah, mereka harus melihatnya sebagai suatu sikap Allah yang sabar kepada semua suku di dunia dan tidak lagi melihat kebodohan yang mereka lakukan, sementara pikiran mereka dibutakan oleh berbagai hal di dunia ini. Kasih karunia Allah yang menunjukkan sikap sabar Allah itu menjadi bukti bahwa Dia mengampuni, menutupi dan melupakan kesalahan orang percaya. Hal ini harus ditanggapi dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan mengejar cara hidup yang baru. Tentu saja saudara-saudara, manusia lama dihimpit oleh keegoisan diri. Manusia lama selalu menyangka bahwa keselamatan itu adalah sebuah hasil usaha. Dengan cara itu tidak benar jika jemaat Korintus menempatkan dirinya sebagai manusia super, manusia unggul. Sebab cara berpikir demikian, perilaku demikian adalah bagian dari penyangkalan kasih karunia Allah, dan tentu saja sebuah jalan kesia-siaan. Sebab keegoisan yang menghimpit manusia akan menghalangi jalan kasih karunia Allah. Selain itu, kasih karunia Allah adalah karya Tuhan yang memampukan dan memberdayakan kita untuk memenuhi panggilan kita. Hidup baru di dalam Kristus adalah hidup yang memiliki panggilan dan tujuan tertentu. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan tugas khusus yang telah ditetapkan bagi kita sebelum kita dilahirkan dan bahkan sebelum dunia diciptakan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10-11, Rasul Paulus mengulangi konsep ini, bahwa dia tidak menerima anugerah Tuhan begitu saja, sehingga anugerah yang Tuhan berikan kepadanya tidak sia-sia. Dan karena didorong oleh kasih karunia, ia bahkan bekerja lebih keras daripada rasul yang lainnya. Dalam hal ini Rasul Paulus harus bersaksi tentang bagaimana ia memahami kasih karunia, bahwa kasih karunia tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan tidak mengerjakan panggilan kita. Di sisi lain, kasih karunia Tuhan adalah anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk bekerja, menanggung segala sesuatu dan setia sampai akhir. Nah, jika jemaat Korintus memahami makna kasih karunia, maka mereka akan benar-benar beroleh bagian dalam keselamatan yang disediakan Allah. Kasih karunia adalah satu panggilan untuk serius pada pekerjaan Tuhan. Terpanggil untuk mendaur ulang hal-hal buruk dalam hidup kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak hanya memberkati kita,
tetapi juga berdampak berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus, saudara, pernah menulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Misalnya di situ dia jelaskan bahwa kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Bukankah kasih karunia Tuhan mampu mengubah hal-hal buruk yang terjadi pada Yusuf dalam perjanjian lama, mengubahnya menjadi sesuatu yang membawa berkat ke dalam hidupnya, dan bukan hanya untuk dia saja tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Kejadian 45 ayat 7. Kasih karunia inilah yang memungkinkan Rasul Paulus untuk bertekun meskipun ia memiliki duri dalam daging, skol saterskai. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Di mana ia mengatakan bahwa kasih karunia Allah menjadi sempurna dalam kelemahannya. Kita perhatikan dalam teks kita, Rasul Paulus mengutip Yesaya 49 ayat 8. Maksudnya adalah Paulus ingin memberi orang-orang Kristen di Korintus suatu perasaan yang mendesak hati mereka. Tuhan memiliki waktu yang dapat diterima bagi kita untuk bekerja dengan kasih karunia-Nya. Tidak boleh kita membuang-buang waktu keselamatan itu. Tuhan memiliki hari keselamatan yang tidak bisa diremehkan. Ini bukan waktunya bagi kehidupan Kristen yang dihabiskan dengan mudah dan nyaman, atau waktu yang hanya fokus pada diri sendiri. Inilah waktunya hati kita didesak, jiwa kita dipanggil untuk kita sibuk berkarya bersama Tuhan, bekerja bersamanya untuk kebaikan bumi ini. Saya ingat, saudara, Billy Graham ketika ditanya apa yang ia pahami tentang kasih karunia, maka ia menjawabnya dengan 5 ungkapan. Pertama, kasih karunia itu adalah kesetiaan memikul salib meski kita tidak populer di mata dunia. Kedua, kasih karunia itu berarti tidak membuang-buang waktu, karena waktu yang kita terima saat ini adalah pinjaman dari Allah. Ketiga, kasih karunia berarti mampu melihat betapa hinanya kita di mata Allah, sehingga kita belajar membungkuk dan merendahkan hati di hadapan Allah. Keempat, kasih karunia adalah membangun motivasi kematian Kristus di kayu salib, sehingga kita membawa kehidupan Kristus di dunia ini. Dan yang kelima, kasih karunia itu pemberian cuma-cuma, namun ia tidak murahan. Karena itu pertanyaan penting bagi kita semua adalah apa definisi kita tentang kasih karunia? Saudara, kita hanya bisa memahami kasih karunia jika saya dan saudara memiliki keintiman yang kuat bersama Kristus. Semakin intim kita benar-benar menyadari betapa terbatasnya kita, sehingga kita hanya berharap pada Kristus semata. Dengan pengalaman-pengalaman ini pula, maka kita akan bertumbuh sebagai orang yang benar-benar menikmati karya Allah di dalam hidup kita. Kedua, kita lihat dalam ayat 3-10, Paulus bicara tentang tanggung jawab hamba Allah sebagai cerminan Injil. Paulus dengan serius menasihati jemaat Korintus. Sekarang ia membagi pengalaman pelayanannya sekaligus menjaga panggilan kerasulannya di mata jemaat Korintus. Kita tahu bahwa masih banyak jemaat Korintus yang meremehkan panggilan kerasulan Paulus. Jemaat Korintus ternyata rentan dengan pengajaran palsu, sehingga banyak terjadi kekacauan dari cara berpikir mereka. Sebenarnya tanpa membela kerasulannya pun, Paulus adalah rasul pilihan Tuhan. Namun upaya pembelaan Paulus kalau diteliti, itu bukan tentang dirinya, untuk harga dirinya, melainkan tentang Injil yang ia beritakan. Respon pembelaan Paulus lahir karena lawan-lawannya menyebarkan berita bohong tentang Paulus. Dan ini ditelan mentah-mentah oleh banyak jemaat di Korintus yang mereka tidak tahu ini adalah bagian dari upaya melemahkan Injil. Kepada jemaat Korintus ia menyatakan bagaimana ia sangat berhati-hati dalam pemberitaan Injil melalui hidup dan pengajarannya, sehingga hidup dan pelayanannya tidak menjadi batu sandungan. Ini adalah kunci di mana Injil bisa kuat, yaitu melalui hidup setiap pemberita.
pemberita Injil harusnya menjadi kunci utama dalam hidup mereka. Itu adalah kesaksian utama. Terkadang para pemberita lebih suka saling menyalahkan, menghakimi orang lain, namun mereka lupa bahwa orang lain sedang menilai kehidupannya. Sayangnya kita tidak pernah belajar mengevaluasi diri. Kadang kita mengklaim diri sebagai hamba yang benar, hamba yang paling teratur. Namun faktanya kita menyembunyikan kebohongan dan kita menjadi orang-orang yang sangat tidak teratur dengan Injil. Hidup kita tidak mencerminkan keteraturan itu. Jemaat Korintus tahu bagaimana Paulus rela mengorbankan hidupnya dengan pelayanannya. Dia tidak meminta imbalan apa-apa. Dia bekerja supaya bisa hidup. Dia mengupayakan kerja tenda untuk dia bisa hidup. 1 Korintus 9 ayat 3-15. Dia juga bersedia membiarkan orang lain menjadi lebih menonjol. Dia rela bekerja keras dan menanggung kesulitan. Paulus tidak takut untuk menyinggung siapapun karena Injil Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18-25. Tetapi dia tidak akan membiarkan gaya pelayanannya menyinggung siapapun. Rasul Paulus kemudian memberikan semacam kualifikasi dari hamba Tuhan. Yang disebut hamba Tuhan itu katanya harus memiliki kesabaran. Hupomone dalam bahasa Yunani kuno. Hupomone itu gagasan daya tahan, bukan sekedar menunggu, tapi daya tahan, kuat. William Barclay mengatakan demikian. Kita sering menganggap kesabaran sebagai hal yang pasif, kemampuan untuk duduk-duduk dan menunggu sesuatu terjadi. Itu bukanlah ide dari kata yang digunakan Paulus di sini. Ini adalah daya tahan aktif, bukan penantian pasif. Kata Yunani kuno hupomone tidak menggambarkan kerangka pikiran yang dapat duduk dengan tangan terlipat dan kepala tertunduk dan membiarkan semburan masalah menyapunya dalam kepasrahan pasif. Justru hupomone menggambarkan kemampuan untuk menanggung sesuatu dengan cara yang penuh kemenangan sehingga mengubahnya, tetap berkarya, tapi dalam kesabaran, daya tahanlah yang ditumbuhkan. Kalau kita lihat, penderitaan yang paling berat adalah penderitaan yang ditimbulkan oleh manusia, kata Paulus. Dia menunjukkan bahwa di punggung Rasul Paulus ada bekas luka karena cambuk. Dan hal itu makin berat ketika ia menderita dalam penjara. Dalam pelayanannya seringkali Paulus tidak punya cukup waktu untuk tidur. Bahkan ia harus melayani tanpa makan karena kekurangan. Dengan motivasi hupomone kesabaran, Paulus tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi itu. Ia menemukan daya tahan yang dianggapnya sebagai kekuatan bagi dia. Justru ketika dalam kekurangan, dalam tantangan, ia menjalankan puasa. Dia menganggap itu adalah bagian dari tantangan-tantangan kehidupannya. Kita lihat bahwa Paulus mulai menggambarkan sumber daya yang dia manfaatkan untuk menang atas kesulitan, yaitu kemurnian, pengetahuan, kesabaran, kebaikan hati. Oleh Roh Kudus, oleh kasih yang tulus, oleh firman kebenaran, oleh kuasa Allah, oleh perlengkapan senjata kebenaran di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya adalah kesabaran memungkinkan Rasul Paulus melewati semua tantangan sehingga semuanya mampu dimaknai dengan tepat. Apa yang disebut Rasul Paulus benar-benar menegangkan. Bayangkan ia mengalami banyak hal dan ia melihat bagaimana ia tetap tegar. Ada saatnya ia tidak dihormati, ia dihina, tetapi justru dalam ketidakhormatan itu, penghinaan itu, juga timbul pujian bagi pelayanannya. Banyak kali ia dituduh sebagai penipu, tapi herannya, ia terus menjalani semuanya. Ia yang dianggap penipu kemudian dipercaya. Oleh karena Injil ia yang tidak dikenal, sekarang ia menjadi terkenal. Bukan sebaliknya, saudara. Kita mengesampingkan Allah. Justru Injil, pelayanan Injil yang membuat seseorang dikenal.
Kadangkala Paulus dihajar sampai sekarat seolah ia akan mati, tapi faktanya ia tetap hidup. Apa yang ia alami, luka-luka, hukuman, settingan, penderitaan yang dibuat oleh manusia, menurut manusia justru itu akan membuatnya berhenti memberitakan Injil, karena luka-luka itu menimbulkan duka cita. Namun kenyataannya justru Injil terus disebarkan sebab hatinya meluap sukacita. Karena Injil ia tidak memiliki apa-apa, ia tidak lebih baik dari orang miskin, ia melarat. Namun kemiskinannya justru membuat banyak orang menjadi kaya. Meski ia tidak memiliki apa-apa, namun di mata orang lain justru ia memiliki segala sesuatu. Paulus akan membuat daftar pengalaman pelayanan karena Injil untuk menjelaskan apa yang dunia pikirkan tentang dia dan apa yang sesungguhnya Tuhan pikirkan tentang dia. Dari semua daftar itu kita bisa pilih bahwa dunia merancang ataupun sistem yang dibuat oleh manusia hendak menghambat Injil. Dunia memikirkan yang jahat, tetapi di mata kasih karunia Allah justru dia menemukan hal-hal yang benar, karena disitulah dia menemukan apa yang Tuhan pikirkan bagi dia. Dari semua daftar panjang pengalaman Paulus itu, sebenarnya ia mengajak jemaat Korintus untuk mengejar apa yang Tuhan mau, bukan menempatkan diri dalam keunggulan sama seperti yang dunia mau. Karena hidup dalam kehendak Tuhan jauh lebih berharga dan kekal, meski bayarannya adalah penderitaan. Nah, saudara, bagaimana aplikasi dari teks ini, saudara? Kita menemukan bagaimana Injil mengalami tantangan dalam pelayanan Paulus untuk jemaat yang berbeda-beda. Di Tesalonika kita baca Paulus melihat perkembangan Injil yang luar biasa, karena jemaat itu bertumbuh dengan sehat, mereka mau mendengar dia. Sementara di Korintus, Paulus menemukan adanya gejala kemunduran Injil karena persaingan dalam jemaat. Paulus mengungkapkan keprihatinan jika jemaat Korintus terus hidup dalam ketegangan satu sama lain, maka mereka tidak memberi kesaksian tentang ciptaan baru yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Kutipan Yesaya 49 adalah ajakan tentang hari keselamatan, dan jemaat Korintus harus menunjukkan kesetiaan mereka dengan membuka hati mereka kepada Tuhan. Mereka mau mendengarkan nasihat Rasul Paulus dan mereka mau saling melengkapi satu sama lain. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan kesetiaan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Inilah saatnya kita menunjukkan siapa kita, kesetiaan kita untuk melayani, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Sekaranglah waktunya untuk hidup sebagai saksi dan ciptaan baru. Tema kita menekankan kesetiaan melayani di tengah kesukaran. Ini adalah bagian dari perayaan Minggu Sengsara. Kita belajar dari kisah penderitaan Kristus dan ketabahannya untuk tunduk pada kehendak Bapa. Kita juga belajar dari pengalaman pahit Rasul Paulus melayani di jemaat Korintus. Dari ketabahan, ia mengungkapkan kesaksian dan bagaimana Injil bisa terus maju saat kita mau untuk mengesampingkan penderitaan yang menghalangi jalan Injil. Banyak hal yang kita alami sebagai orang percaya. Ada banyak penderitaan yang kita hadapi silih berganti. Ada banyak tangisan dan air mata dari hamba-hamba Tuhan. Ada banyak kekurangan karena kebutuhan hidup kita. Ada banyak hal kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ada banyak tuduhan, ada banyak fitnahan, ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam hidup ini. Tetapi hanya dengan pergaulan dengan Tuhan, menjadi rekan Kristus, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, hidup di dalam ketabahan, memiliki daya tahan yang kuat, maka pengalaman pahit itu akan membangkitkan semangat kita untuk terus bersaksi dan melayani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami mendalami kebenaran firman-Mu. Kami mohon karya Roh Kudus-Mu memperkaya kami, karena hikmat sejati hanya datang dari Engkau. Biarlah firman ini terus diperkaya menjadi berkat dalam pemberitaan. Amin.